Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 10 MIPA? Selamat bertemu lagi pada mata pelajaran kimia hari ini, 8 September 2020. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan sifat periodik. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mengidentifikasi perkembangan sistem periodik ilmuwan Arab dan Persia, Lavoisier, triad Dobrynin, teori oktav Newland, sistem periodik Mendeleev, dan sistem periodik modern. Adapun kegiatan pembelajarannya, seperti biasa kalian akan mempelajari dari berbagai media, bisa dari buku kimia, dari PowerPoint guru atau video guru, dari video pembelajaran dari YouTube, atau dari sumber yang lain. Ini adalah link yang disarankan, ada 4, silahkan kalian buka, kalian pelajari, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Nah, sistem periodik unsur. Apa itu sistem periodik unsur? Itu adalah suatu tabel yang berisi identitas unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan golongan. Masih ingat periode itu adalah kulit, lajur-lajur horizontal dari kiri ke kanan, sementara golongan itu adalah kolom-kolom vertikal dari atas ke bawah. Perkembangan sistem periodik dimulai dengan pengelompokan oleh beberapa ilmuwan dari Arab dan Persia, Lavoisier, John Dalton, dan Berzelius. Kemudian yang dibahas di sini terutama ditekankan pada Dobrynin, Newland, Mendeleev, dan teori sistem periodik modern. Untuk yang Lavoisier, pada dasarnya Lavoisier membagi ke dalam 2 kelompok besar, logam dan non-logam. Tapi ternyata kalau lebih detailnya lagi, dia mengelompokkan ke dalam 4 kelompok. Jadi ada gas, ada non-logam, ada logam, dan ada tanah. Masing-masing gas ini ada contohnya, unsur-unsur yang dikandungnya. Non-logam ini unsurnya apa saja, logam apa saja, tanah. Kalian bisa mempelajarinya sendiri. Kemudian Dobrynin adalah orang pertama menemukan hubungan antara sifat unsur dengan massa atom relatifnya. Massa atom relatif itu massa atom sama dengan berat atom ya. Unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Setiap kelompok terdiri atas 3 unsur sehingga disebut triad. Di dalam triad, unsur kedua mempunyai sifat yang berada di antara unsur ke-1 dan ke-3 dan memiliki massa atom sama dengan massa atom rata-rata unsur ke-1 dan ke-3. Jadi Dobrynin itu mengelompokkan 3 unsur yang sifatnya mirip. Ini sifatnya mirip, 3 unsur sehingga disebut dengan triad. Di dalam triad ini, unsur yang kedua mempunyai sifat yang berada di antara unsur yang pertama dan ketiga. Dan massa atom relatifnya adalah merupakan hasil penjumlahan dari massa atom yang pertama dengan yang ketiga dibagi 2. Jadi Li, Na, K ini sifatnya mirip. Kemudian Na ini sifatnya itu mirip dengan Li dan K. Salah satu indikasinya adalah massa atomnya itu hasil penjumlahan dari 6,94 ditambah 39,10 dibagi 2, 23,02. Ini juga sama B, Mg, Ca sifatnya mirip. Mg itu massa atom relatifnya adalah rata-rata dari 9,01 MbE ditambah Ca 40,08 dibagi 2. Yang berikutnya adalah John Newland. Ini disebut hukum oktav Newland berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Massa atom relatif unsur berselisih 1 oktav. Nah, jika unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, sifatnya akan berubah secara teratur atau periodik. Artinya sifat unsur akan terulang lagi pada setiap unsur ke-8. Sifat unsur ke-8 mirip dengan unsur ke-1. Jadi Newland itu menemukan sebuah 2 unsur, misalnya ini unsur H, ini nomor atomnya 1, maka setelah 1 oktav dia akan mempunyai sifat yang sama dengan unsur yang setelah 1 oktav itu. Jadi di sini unsur nomor 1, nomor atom 1 akan sama sifatnya dengan unsur nomor 8. Unsur nomor 2 akan sama dengan nomor 9 dan unsur nomor 3 akan sama dengan unsur yang ke-10. Dmitri Mendeleev
menyusun unsur-unsur dalam sebuah tabel berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Ini disebut dengan sistem periodik bentuk pendek. Pada lajur tegak disebut dengan golongan. Jadi Mendeleyev itu sudah menyusun unsur-unsur yang sifatnya mirip dikelompokkan dalam satu golongan, sementara unsur-unsur yang mempunyai kulit yang sama disusun dalam periode yang sama. Golongan ke bawah, dari atas bawah, dari kiri ke kanan disebut dengan periode. Nah, pada Mendeleyev dia sudah menyediakan kotak-kotak yang kosong. Kenapa Mendeleyev menyediakan kotak-kotak yang kosong? Silakan kalian pelajari dari sumber-sumber yang lain. Untuk Henry Moseley, ini sistem periodik unsur modern yang dipakai sampai sekarang. Intinya adalah bahwa penyempurnaan dari Mendeleyev. Unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Kalau Mendeleyev berdasarkan kenaikan massa atomnya, kalau ini pada nomor atom. Dari kiri ke kanan, Li nomor 3, Be nomor 4, B boron nomor 5. Setiap kotak disusun, ada vertikal, golongan, kemudian ada periode. Kemudian di sini ada lambang atomnya seperti biasa, ini nomor atomnya, ini massa atomnya. Nah, ini ada tugas, silakan kalian kerjakan berdasarkan materi itu yang sudah kalian tonton nanti. Ini tugasnya ada 13. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Kita lihat di sini. Jalan Tuhan belum tentu yang tercepat, bukan juga yang termudah, tapi sudah pasti yang terbaik. Teruslah berdoa karena kita tidak tahu jauh mana yang bisa menembus langit, dan semoga hari ini Allah mudahkan setiap urusan, melapangkan hati, dan meringankan langkah kita dalam kebaikan. Itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.